Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study English. Kita akan membahas tentang TOEFL skills, yaitu TOEFL listening, masih fokus pada part A, negative expressions. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Saya berharap melalui konten pembelajaran ini teman-teman bisa lebih paham tentang TOEFL dan bisa meraih target skor yang diharapkan. Sebelum mulai, perkenalkan, saya Miss Fitri. Berikut pengalaman saya mengajar Inggris sejak 2017. Saat ini saya aktif mengajar di dua lembaga, yaitu Kobe Education dan Jago Bahasa. Saya juga aktif mengajar di kelas online saya ya, kelas Bingo. Oke, so let's get started. Oke, kita akan fokus pada beberapa bentuk negatif ya, expression negatif seperti single negatif, double negatif, almost negatif, dan comparative with negative. Oke, yang pertama, single negatif. Nah, jadi jika kita menemukan implikasi statement ya, terutama di second speaker-nya, ini ada bentuk negatif. Nah, kita perlu fokus ya. Nah, jadi negatif itu ada beberapa bentuknya. Yang pertama, ya regular negatif ya, seperti yang not, atau biasanya juga langsung disingkat ya, misalnya isn't, aren't, don't gitu ya. Nah, kemudian ada beberapa bentuk negatif seperti no ya, yang diawali dengan no, seperti nobody, no one gitu ya, nothing, nah never juga, dan prefix gitu. Jadi awalan kata yang membentuk negatif ya, seperti an, in, this, kemudian im gitu. Nah, itu biasanya dia membentuk negatif. Contohnya seperti berikut ya. Tom is not sad about the result. Nah, not sad ya berarti happy ya, kan nggak sedih. Nah, kemudian nobody arrived on time. Tuh, nobody arrived on time. Nggak ada yang datang on time. Ya udah berarti everyone's late ya, semuanya telat. Sal never works hard. Tuh, nggak pernah kerja keras ya, lazy gitu ya. Jadi kalau ada single negatif ya kita jawab yang literal meaningnya ya, makna sesungguhnya, yang negatif juga. The patient was insane. Nah, insane tuh dia ada prefix ya in. Insane berarti not sane ya, berarti crazy. Sane itu kan waras ya. Nah, kemudian second line woman-nya bilang, that isn't the right key for the door. Nah, what does the woman mean? Kita menemukan implikasi single negatif di sini ya. Isn't the right. Oh, isn't the right key. Ya, berarti implikasinya wrong ya, yang semakna. Isn't the right wrong. Berarti the man has the wrong key. Kemudian, jadi kalau ada single negatif, kita bisa mengartikan sesuai literal meaningnya gitu ya, makna sesungguhnya. Negatif juga implikasinya. Nah, kemudian ada bentuk double negatif. Nah, jadi kan kita tadi menemukan pada single negatif cuma satu bentuk negatif ya. Nah, sementara pada double negatif ini ada dua bentuk negatif gitu. Nah, ada beberapa implikasi pada double negatif ya. Misalnya, double negatifnya ini muncul pada satu kalimat gitu ya, atau pada satu frase. Nah, berarti implikasinya positif ya, seperti dalam math ya, kalau misalnya negatif-negatif, nah dia jadi positif. Contohnya ini. He didn't like the unclean office. Tuh, dia ada dua bentuk negatif ya, didn't, unclean. Tuh, jadi dia nggak suka office yang nggak bersih gitu ya. Nah, berarti kan implikasinya he like clean, positif ya. Gitu. Nah, contohnya, it isn't snowing, so they aren't going to the mountains. Nah, karena nggak bersalju, jadi mereka nggak pergi ke mountains. Berarti kan implikasinya mereka akan pergi ya kalau misalnya snowing. Tuh, kemudian biasanya ada juga bentuk yang double negatif ya, neither atau not either. Nah, ini dua-duanya enggak. Contoh ya, Shu didn't like the movie and neither did Mark. Jadi Shu nggak suka movie-nya, Mark juga enggak. Nah, dua-duanya negatif. Jadi both did not like the movie. Gitu ya. Jadi bisa jadi kalau misalnya dua bentuk negatif ya dalam statement itu bisa implikasinya ya dua-duanya negatif gitu ya. Ada juga kalau dalam satu kalimat ya jadi positif ya. Nah, kita coba perhatikan contoh berikut. Man-nya bilang, Paula, you work so hard setting up the field trip. Nah, woman-nya bilang,
I hope no one's unhappy with the arrangements. Nah, what does Paula mean? Nah, di sini kita menemukan ya, pada second speaker-nya, statement-nya mengatakan no one's unhappy. Gitu. Jadi dia double negatif ya, no one's unhappy. Nah, ini jadi positif. Jadi nggak ada seorang pun yang nggak senang. Berarti kan semuanya senang ya, everyone's happy. Itu implikasinya. Positif. Kalau yang akan, she hopes no one will be pleased. Negatif ya. She knows no one is happy. Jadi lebih tepat kita bilang everyone's happy. Itu ya. Jadi bisa jadi dua-duanya negatif. Nah, bisa jadi dia positif, terutama jika double negatifnya itu ditemukan pada membentuk satu kalimat gitu ya. Oke, jadi teman-teman perhatikan. Kemudian, nah ini implikasi yang kedua, yang dua-duanya negatif. Contoh ya, how was your history exam? Nah, woman-nya bilang second line-nya, I didn't study enough, so I didn't do well. Jadi aku nggak cukup belajar, makanya aku nggak bisa ngerjain dengan baik. Tuh, dua-duanya negatif ya. Nah, berarti what does the woman mean? He studied a lot and passed. Kalau ini kan positif ya, positif semua. Dia banyak belajar dan lolos gitu. He failed, negatif, in spite of his effort. Tapi bekerja keras, berusaha keras, enggak ya? Negatif, positif. He got a good grade, negatif ya, even though he didn't, ini positif. Even though he didn't study, meskipun dia nggak belajar. Enggak ya, dua-duanya negatif. Jadi his grade was poor because of inadequate preparation. Karena nggak cukup prepare gitu ya. Berarti jawabannya yang D. Oke, jadi tadi kalau kita menemukan implikasi double negatif ya pada second speaker-nya, implikasinya tuh bisa dua ya. Bisa positif jika dia membentuk kayak dalam satu frase gitu ya. Dalam satu frase atau satu kalimat, nah kemudian dia bisa juga dua-duanya negatif. Nah, ketika dia membentuk kayak klausa gitu. Seperti ini tadi, didn't study enough, didn't do well. Nah, dua-duanya negatif. Oke, jadi perhatikan ya, bentuk double negatifnya ini positif atau dua-duanya negatif. Ya, oke? So, here we go. Oh ya, jangan lupa teman-teman siapin notes. Nah, kita coba exercise berikut. Ingat fokus pada second speaker-nya. Kemudian fokus pada ekspresi negatifnya ya. Okay, here we go. TOEFL Exercise 7. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of double negatives. Number 1. How was your tennis match today? I didn't serve well, and I didn't volley well either. What does the man say about his tennis game? Number 2. Was Gary prepared for the debate? It's no surprise that he was unprepared. What does the woman say about Gary? Oke, dan ingat teman-teman punya waktu 12 detik ya untuk membaca opsi jawaban dan memilih jawaban yang tepat. Oke, so let's check the answers. Nah, questions yang pertama, tadi second line-nya kan bilang, I didn't serve well, and I didn't volley well either. Tuh, berarti dua-duanya negatif ya. Tuh, dia nggak serve well, dia juga nggak volley well. Berarti both parts of his game were bad. Dua-duanya negatif. Kemudian, questions yang nomor 2. Nih, second line-nya bilang, it's no surprise that he was unprepared. Nah, berarti dua-duanya juga negatif ya, kayak nggak kaget sih kalau dia nggak prepare gitu ya. Berarti ya he was not ready as usual. Ya biasanya dia juga nggak prepare, makanya nggak kaget ya. Gitu. Jadi jawabannya yang B ya, he was not ready as usual. Nggak kaget kalau dia nggak prepare seperti biasanya. Oke? Nah, kemudian yang berikutnya, ini skill yang berikutnya adalah almost negatif. Nah, jadi almost negatif, almost hampir ya. Jadi hampir.
almost negatif itu implikasinya itu seperti hampir nggak ada gitu ya, atau hampir nggak pernah gitu. Jadi implikasi jawabannya pokoknya teman-teman jangan pernah jawab yang never ya, karena kan hampir nggak ada atau hampir nggak pernah itu artinya considering it done ya, hal itu sudah dilakukan sebelumnya gitu. Jadi jangan pernah jawab yang never gitu ya, in the first place gitu, never kayak nggak pernah dilakukan sama sekali. Nah biasanya implikasi almost negatif itu ada beberapa expression ya, seperti hardly, barely, scarcely, gitu. Kemudian rarely ya, seldom, only itu juga masuk almost negatif. Tapi misalnya kata only ini muncul, nah itu kita artikan literal meaning-nya ya. Kayak misalnya nih saya bilang only once I park there. Nah berarti only once ya udah. Memang literally at one time gitu loh. Gitu ya. Jadi kalau misalnya ada only, khusus yang only, kita artikan sesuai makna sesungguhnya gitu ya. Kayak only twice ya udah berarti cuma 2 kali gitu. Tapi kalau ada hardly, barely, scarcely, rarely, nah berarti implikasinya adalah hampir nggak ada atau hampir nggak pernah. Ingat ya, jangan pernah jawab yang never ya, atau nggak ada dari awal gitu. Tapi considering it dan hal itu sudah dilakukan. Nah, contohnya gini nih. Misalnya ya, woman-nya bilang, were you able to pay the electric bill? Nah, kamu udah bisa bayar electric bill-nya enggak? Nah, terus kemudian man-nya bilang, I had barely enough money. Nah, jadi implikasinya adalah, ya hampir habis uangnya ya, gitu, untuk bayar. Jadi, jangan jawab yang dia nggak punya uang buat bayar. Gitu. Jadi, kalau dibilang, I had barely enough money, aku hampir aja kehabisan uang. Berarti implikasinya adalah dia udah bayar bill-nya. Sampai hampir nggak punya uang gitu ya, hampir aja nggak bisa bayar gitu. Jadi dia bayar, tapi mepet gitu ya uangnya ya. Gitu. Jadi he paid the bill but has no money left. Gitu. Jadi mepet atau uangnya tuh press gitu ya untuk membayar electric bill kalau ada barely. Jadi jangan langsung jawab yang gini ya. Misalnya he did not have enough money for the bill. Nah ini kan berarti nggak dibayar. Nggak, ini ya nggak cukup uangnya. Nah berarti ini kan never. Jadi jangan pernah jawab yang never. Kayak he was unable tuh nggak bisa bayar. Ini juga nggak. Jadi kalau dibilang had barely gitu ya, barely, scarcely, partly. Nah, ini implikasinya adalah hampir aja aku nggak punya uang buat bayar. Nah, berarti kan hampir, berarti masih punya gitu ya. Kemudian habis bayar, dia nggak ada yang bersisa gitu. Hampir nggak bisa bayar gitulah implikasinya ya. Tapi terbayar ya, jadi he paid the bill but has no money left. Implikasinya seperti itu. Ingat ya, kalau ada hardly, barely, scarcely gitu ya, rarely, pilih yang sudah dilakukan gitu ya. Terus kemudian hampir nggak ada atau hampir nggak pernah gitu. Tapi kalau ada only, pilih yang sesuai literal meaning-nya ya. Oke? Kita coba ya exercise-nya. Ingat, fokus pada second speaker-nya. Kalau ketika teman-teman menemukan almost negatif, ingat ya, jangan pilih yang never ya. Jangan pilih implikasi yang nggak dilakukan sama sekali gitu. Kalau only ya pilih yang literal meaning-nya. Oke? Udah siap? Nah, here we go. TOEFL Exercise 8. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of almost negative expressions. Number 1. Are you enjoying the barbecue? Only rarely have I tasted such delicious meat. What does the man mean? Number 2. Does your broken arm hurt very much? Only if I try to move. What does the man mean? Oke, done ya. So, let's check the answers. Nah, question yang pertama, ini kan dia nanya, and are you enjoying the barbecue? Gitu, kamu enjoy nggak barbecue-nya? Senang nggak? Kemudian, man-nya bilang, only rarely have I tasted such delicious meat.
Gitu ya, kayak jarang banget aku ngerasain daging seenak ini. Berarti dagingnya enak ya. Jarang banget aku makan daging seenak ini. Nah, berarti implikasinya bukan meat meat tastes delicious to him when it's cooked rare. Bukan masaknya ya yang rare. Kemudian he isn't sure if the meal is delicious. Dia bilang enak ya. Jarang banget makan yang enak. Berarti implikasinya yang lebih tepat adalah this meat is the best he has tasted in a long time. Gitu. Jadi kayak lama nggak makan, terus makan lagi gitu ya, terus enak gitu. Jadi yang C ya, this meat is the best he has tasted in a long time. Oke, kemudian questions yang kedua nih, dia nanya, does your broken arm hurt very much? Gitu, broken armnya sakit nggak? Gitu. Terus man-nya kan bilang only if I try to move. Berarti literal meaning ya, cuma ketika gerak. Nah, berarti there's no pain if you rest quietly. Jadi nggak sakit kalau nggak gerak. Sakitnya cuma pas gerak aja gitu ya. Oke, nah yang terakhir nih, comparatives with negative. Nah, teman-teman tahu kan ya bentuk komparatif? Komparatif itu perbandingan yang more, ER itu ya, yang lebih. Tuh, more, ER, less. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman menemukan bentuk negatif, negatif tadi udah disebutin ya, yang no, never, kemudian not. Nah, ketemu sama bentuk komparatif yang more, ER. Nah, dia akan membentuk makna yang superlatif. Superlatif itu yang paling ya, yang most atau S gitu. Contohnya ya, nih coba teman-teman perhatikan. Ini no one is more beautiful than she is. So, negatif ya, no one. Kemudian ada more juga. Jadi kan nggak ada yang lebih cantik dari dia. Ya udah berarti kan she is the most beautiful. Dia yang paling cantik. Gitu. Terus yang berikutnya nih. He couldn't be happier. Tuh dia ada bentuk negatif ya. Couldn't happier. Jadi artinya tuh bukan nggak bisa seneng lagi ya. Tapi nggak bisa lebih seneng dari ini. Gitu. Berarti kan seneng banget. Tuh extremely happy. Gitu. Noted ya. Nih lebih detail lagi contohnya. Misalnya ya, woman-nya bilang, have you gotten over your cold yet? Gitu, kamu udah sembuh. Kemudian man-nya bilang, I couldn't be feeling any better today. Berarti bukan yang nggak membaik ya, ini ada couldn't ketemu better tuh. Jadi implikasinya adalah nggak bisa merasa lebih baik dari ini. Nah, berarti implikasinya adalah merasa kayak sangat-sangat baik ya, aku nggak bisa merasa lebih baik dari ini. Nah, berarti he is in his best condition. Makanya kita pilih yang he is feeling terrific. Terrific itu positif ya, kayak luar biasa gitu. Kalau terrible itu yang negatif. Gitu. Jadi pilih yang paling ya. Jadi kalau menemukan bentuk negatif, komparatif, nah berarti pilih yang paling ya, superlatif gitu. Nah, mungkin teman-teman perhatikan contoh berikut ya. Misalnya nih, ada bentuk, jadi bedakan ya, kayak single negatif atau negatif komparatif. Nah, misalnya tadi kan ada bentuk single negatif ya, yang she never works hard. Ya, implikasinya dia nggak pernah kerja keras. Nah, berarti dia lazy ya. Nah, sementara kalau misalnya kita ubah tadi, itu kalimat tadi ya, kita bentuk ke negatif komparatif ya. She never works harder. Nah, berarti implikasinya dia nggak pernah mencoba gitu ya, lebih keras gitu, bekerja lebih keras dari itu. Nah, dia nggak pernah bekerja lebih keras dari itu. Berarti at the time, saat itu, dia bekerja sangat-sangat keras. Gitu ya, implikasinya beda. Jadi perhatikan, single negatif, dia literal meaning ya, never works hard, lazy. Tapi kalau never works harder, nggak pernah mencoba lebih keras dari itu. Berarti mencoba sangat-sangat keras, hardest gitu ya. Nah, kita coba ya. Nih, jadi ingat fokus pada bentuk negatif, kemudian komparatif ya, more atau ER. Nanti pilihannya yang paling ya, most. Okay, so here we go. TOEFL Exercise 9. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of comparatives with negatives. Number 1. Is Paula lazy as usual this semester? She's never tried harder. What does the man mean?
Number 2. Was it a good sale? Did you buy a lot? Prices couldn't have been any lower. What does the woman say about the sale? Oke, dan ya, let's check the answers. Nah, questions yang pertama. Tadi questionsnya, second line-nya kan bilang, she's never tried harder. Tuh, tadi ini contoh yang saya sebutkan sebelumnya ya. Tuh, never harder. Kalau never tried hard kan lazy ya. Tapi kalau never tried harder, nah nggak pernah mencoba lebih keras dari itu. Berarti dia mencoba sangat keras ya. Jadi Paula made a strong effort. Jangan jawab yang lazy ya. Kalau yang lazy tadi tuh nggak ada komparatifnya. Jadi never tried hard itu lazy. Tapi kalau never tried harder, nggak pernah mencoba lebih keras dari itu. Nah, berarti mencoba sangat keras ya. Paula made strong effort. Kemudian questions yang berikutnya, yang kedua, dia nanya, was it a good sale gitu ya. Kemudian second line-nya kan bilang, prices couldn't have been any lower. Tuh, ada negatif, ketemu dengan komparatif ya lower. Nah, harganya nggak bisa lebih murah dari ini. Berarti kan sangat murah ya, murah banget. Jadi jangan jawab yang mahal ya. Kalau yang mahal banget tuh, kalau misalnya dia bilang, prices couldn't have been more expensive. Nah, itu mahal banget. Nggak bisa lebih mahal. Berarti mahal banget ya. Tapi kalau couldn't have been any lower, berarti lowest ya. Murah banget. Gitu. Berarti the prices were great. Gitu. Bisa ya? Nah, oke. Oke, jadi sekian materi kali ini. Thank you for watching. Untuk pembelajaran lebih lanjut, teman-teman bisa mengakses tautan e-book, PPT, dan latihan soal melalui tautan yang ada di description. Dan sebagai bentuk apresiasi dan dukungan pada Let's Study yang telah menyediakan bahan pembelajaran gratis, teman-teman bisa berdonasi melalui scan QR di samping. Selain itu, teman-teman juga bisa support Let's Study dengan cara like, subscribe, follow, dan share platform Let's Study ke teman-teman yang lain. Teman-teman juga bisa komen di bawah jika ada pertanyaan. Oke, so see you on the next video.